Kita memasuki segmen yang kedua dari acara debat publik calon bupati Pesisir Barat tahun 2020. Supaya lebih semangat, boleh kita kasih tepuk tangan untuk semua calon bupati. Para calon bupati yang saya hormati, kita memasuki segmen yang kedua. Aturan mainnya adalah nanti secara berurutan para calon akan mengambil salah satu amplop, kemudian menyerahkan kepada saya, nanti akan saya bacakan pertanyaannya. Nah, Anda masing-masing memiliki waktu 1,5 menit untuk menjawab pertanyaan. Bisa dipahami aturan mainnya? Untuk segmen yang kedua ini, pendalaman visi dan misi berkutat pada tema meningkatkan kesejahteraan pelayanan masyarakat. Siap, Bapak-Bapak? Kita akan mulai dari calon nomor urut 2, Bapak Arya Lukita. Boleh mengambil amplop. Baik, terima kasih. Pak Arya bisa bangun? Mohon disimak pertanyaannya. Sejak diresmikan sebagai salah satu daerah otonomi di Provinsi Lampung pada tahun 2013, masih banyak indikator yang menunjukkan bahwa tingkat kemajuan Kabupaten Pesisir Barat masih berada di deretan bagian bawah di antara kabupaten kota seprovinsi Lampung. Pertanyaannya, apa yang akan saudara lakukan untuk mengangkat dan meningkatkan status Kabupaten Pesisir Barat berbasis potensi yang ada? Waktu Bapak menjawab 1,5 menit, silakan. Jadi apa yang akan kita lakukan untuk meningkatkan potensi yang ada? Kita lihat di sini, pertama dengan banyaknya potensi yang ada di kita, perikanan, pertanian, sektor pariwisata. Pertama yang harus kita tingkatkan ini sini, sumber daya manusianya. Pelaku-pelakunya. Kita berbicara, bagaimana bicara salah satu indikasi adalah indikasi ekonomi. Di sini artinya apa? Putaran uang ini harus kita buat di dalam pesisir barat ini. Ini yang harus kita lakukan. Artinya apa? Putaran uang harus kita ciptakan. Contoh, maaf, setiap hari pesisir barat ini uang liwa, uang pesisir barat diambil liwa. Bagaimana kita meningkatkan sentra pertanian, minimal sayur mayur. Ini harus di pesisir barat. Kemudian sawah kita ini banyak sekali yang keluar, ini harus kita tingkatkan. Artinya apa? Kita meningkatkan potensi ini tadi dengan apa? Perputaran ekonomi itu ada di dalam pesisir barat. Jadi dengan potensi yang ada, kita punya potensi misalnya ini pasir, batu, segala macam. Ini jangan ada luar lagi. Ini yang kita ciptakan. Kemudian kita sumber daya, minimal ini adalah sumber daya manusianya. Jangan orang luar. Kalau kita yang ada di pesisir barat ini memilikinya bersama-sama, insya Allah dengan indikasi, salah satu indikasi ekonomi. Putaran uang. Silakan duduk. Sekarang kita beranjak ke calon nomor urut 3, Bapak Agus Istiqlal. Silakan mengambil amplop. Baik, terima kasih. Mohon disimak, Pak, pertanyaannya. Salah satu tujuan dari otonomi daerah yang terimplementasi dalam pemekaran wilayah adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pertanyaannya, sebagai daerah baru dengan pendapatan asli daerah yang masih sangat minim, bagaimana strategi saudara untuk menyeimbangkan belanja rutin dengan belanja langsung dalam rangka meningkatkan rasio kontribusi PAD terhadap APBD serta menurunkan inflasi? Waktu Bapak menjawab
1,5 menit, silakan. Makasih bahwa sebagai otonomi daerah baru ada tahapan-tahapan perkembangan ekonomi. Tahun 2014 kita hanya 4,sekian%, sekarang udah 5. Jadi tidak mungkin sekaligus naik, makanya kita siapkan sarana. Umpamanya ada kebutuhan primer listrik, walaupun hanya 87% hari ini 87%, setelah ada listrik tentu ada keterampilan menyulam, ada keterampilan membuat keripik. Setelah listrik nggak ada kebutuhan primer lagi, mungkin sanio, mungkin apa. Jadi bertahap. Pertanian, sekarang insya Allah kalau di Krui ini insya Allah tidak akan ada kelaparan karena setiap saya jalan selalu ada panen. Sekarang persoalannya harga gabah. Soalnya dari itu infrastruktur tadi tidak semudah apa yang kita bayangkan. Tak kala kita membuat jalan di ujung sana yang tidak ada penduduknya. Contoh yang tidak ada penduduknya kita ke Kayu Lana. Persoalannya kita buat, tetapi listriknya belum masuk. Maka dari itu betul kata bagi tadi kita harus bersama-sama dalam konsep memajukan dan mensejahterakan warga pesisir barat. Tidak bisa sendiri, tetapi tak kalah kita jadi kepala daerah, otonomi ini hanya setengah hati. Otonomi ini hanya setengah hati. Bahkan hari ini otonomi ya mati-matian. Jadi itulah yang sudah saya sampaikan. Iya, terima kasih Pak Agus, waktunya habis. Beranjak ke calon nomor urut 1, Bapak Peter, silakan mengambil amplop. Mohon tidak tepuk tangan. Ya, terima kasih. Mohon bangun Pak dari tempatnya. Jumlah pengangguran terbuka di Kabupaten Pesisir Barat selama 4 tahun terakhir sangat fluktuatif. Tahun 2016, angka pengangguran terbuka di kabupaten ini sebanyak 3.502 orang. Menurun pada tahun 2017 sebanyak 2.142 dan menurun lagi pada tahun 2018 menjadi 1.360 orang. Namun pada tahun 2019, angka pengangguran terbuka mengalami kenaikan tajam menjadi 2.469 orang. Pertanyaannya, bagaimana strategi saudara untuk mengurangi angka pengangguran terbuka dengan berfokus kepada optimalisasi potensi yang dimiliki Kabupaten Pesisir Barat? Waktu Bapak menjawab pertanyaan 1,5 menit, silakan. Baik, terima kasih. Untuk mengurangi pengangguran, jelas kita akan mengundang investor untuk melakukan penanaman modal di wilayah pesisir barat. Jadi kemudian untuk menjamin investor tersebut bahwa kita harus memberikan rasa aman dan nyaman, sehingga investor itu akan merasa nyaman. Untuk menarik investor itu hingga teman-temannya akan datang hingga menambah jumlah ini. Otomatis pengangguran ini akan terserap. Demikian jawaban dari saya, Pak. Terima kasih. Masih ada waktu, Pak? Selanjutnya, kemudian untuk kegiatan-kegiatan menyerap pengangguran, ini juga kita akan mengadakan usaha-usaha yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Contohnya salah satunya ini usaha UMKM dan sebagainya. Selanjutnya setelah UMKM ini akan ditindaklanjuti oleh pelatihan agar masyarakat yang menganggur bisa mendapat skill untuk bekerja. Iya, terima kasih. Waktunya habis. Hadirin boleh tepuk tangan untuk semua calon bupati. Hadirin pemirsa masyarakat Kabupaten Pesisir Barat, dimanapun Anda berada, kita sudah melewati segmen yang kedua. Kita akan segera beranjak ke segmen yang ketiga, masih dalam pendalaman visi dan misi. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetap di Debat Publik Calon Bupati Pesisir Barat 2020.